saya Dinda Permata dengan NIM 2210422035. Saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah dalam molecular docking. Yang pertama yaitu kita bisa membuka web PubChem seperti tampilan pada gambar berikut. Setelah itu kita ketikkan nama senyawa yang ingin kita cari. Lalu klik enter, maka akan muncul tampilan pada gambar berikut, yaitu bentranil 2 penil 4H31 benzohazin dan PON. Kita bisa mengklik bagian ini dan akan muncul info-info tentang senyawa senyawa yang akan kita cari tersebut. Di sini kita juga bisa melihat struktur dari senyawanya, chemical safety-nya, molecular formula, molecular weight, dan yang lainnya. Tapi kita di sini menggunakan smell yang ada pada bagian 214 ini. Lalu kita kopikan smile-nya. Setelah dikopikan, kita bisa masuk ke web selanjutnya yaitu PAS Online. PAS Online berfungsi untuk melihat aktivitas biologisnya. Sedangkan aplikasi PubChem tadi yaitu untuk melihat struktur smilesnya. Selanjutnya kita ketik predict snail compound, smiles, lalu pastikan smile yang telah kita copy tadi, lalu klik get prediction. Maka akan muncul bagian ini, dan untuk mengetahui perbagiannya kita bisa mengklik bagian ini. Untuk yang akan saya coba itu PA besar dari 0,7, lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul activity PA dan PI-nya. Artinya PA besar dari 0,7 berarti senyawa ini aktif dalam bagian-bagian ini, bagian-bagian yang sudah dijelaskan tersebut. Mungkin langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah melakukan docking. Selanjutnya kita akan beralih ke web Swiss Adme, di mana di dalam eh, web ini kita akan melihat sifat-sifat kimia dan farmakologi senyawa kimia dari obat dan dari obat atau senyawa yang ingin kita docking. Nah, caranya adalah kita masuk ke web Swiss Adme dengan mengakses link ini swissadme.ch. Kemudian pada bagian enter a list of a smile ini eh, kita pastikan kode smile yang telah kita copy dari web NCBI PubChem sebelumnya. Nah, kemudian kita klik run. Nah, setelah itu di sini akan tampil mengenai sifat-sifat kimia dari senyawa yang akan kita docking. Di sini kita bisa melihat pelarutannya di dalam air, bahwa di sini dijelaskan bahwa senyawa ini bisa larut di dalam air. Dan eh,
Kemudian pada bagian Lipinski ini, di sini kita bisa mengetahui, mendapatkan informasi mengenai eh, bagaimana kelarutan obat ini, bagaimana tingkat penyerapan obat ini secara oral dan di usus. Jadi di Lipinski ini, di sini terlihat bahwa nol violation atau nol pelanggaran. Nah, di mana pada aturan Lipinski ini maksimal terdapat dua pelanggaran yang boleh ada di dalam suatu obat ataupun senyawa. Nah, di sini dijelaskan bahwa nol violation atau nol pelanggaran berarti obat ini aman dikonsumsi secara oral dan penyerapannya eh, baik di dalam usus. Nah, dan eh, info info sifat-sifat kimiawi lainnya dari obat atau senyawa yang ingin kita docking bisa kita lihat di web Swiss Army ini. Nah, selanjutnya untuk melihat interaksi hmm, untuk melihat interaksi suatu obat atau senyawa yang akan kita docking ini dengan senyawa-senyawa lainnya, kita bisa menggunakan web Similarity Ensemble Approach atau SEA. Nah, di web ini nanti akan dijelaskan senyawa atau obat suatu obat ini akan berinteraksi dengan protein apa saja, bagaimana jenis ikatan yang akan terbentuk dan lain-lain. Caranya kita bisa masuk ke web SEA dengan mengakses sea.bkslab.org atau kita bisa mengetik Similarity Ensemble Approach pada laman pencarian. Caranya setelah masuk ke laman utama kita bisa pastekan kode Smile yang telah kita ambil dari web NC by PubChem. Kemudian klik Try SEA. Nah, setelah menunggu loadingnya, kita di sini bisa mendapatkan data bahwa eh, senyawa yang ingin kita docking tadi, dia berinteraksi atau senyawa targetnya adalah neutrofil elastase. Nah, di sini neutrofil elastase ini merupakan protein dari golongan enzim. Nah, kita bisa lihat di sini ada nilai max TC, di mana nilai max TC ini akan semakin baik apabila nilainya mendekati satu ataupun satu. Nah, di sini nilai max TC dari neutrofil elastase ini adalah satu, berarti senyawa yang ingin kita docking tadi berikatan kuat dengan neutrofil elastase atau dia itu berinteraksi kuat dengan neutrofil elastase. Nah, semakin nilainya itu mendekati satu, berarti interaksinya itu semakin kuat. Kita lihat inilah protein-protein yang berinteraksi dengan senyawa yang akan kita docking. Nah, dengan nilai max TC-nya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila Kezia Putri dengan NIM 2210423339. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menampilkan cara mengakses Protox untuk mencari toxic prediction-nya. Yang pertama itu kita buka dulu Protox 3.0 di Chrome, kemudian kita klik Tox Prediction ini. Nah, pada tampilan ini, kita masukkan smiles yang sudah kita copy eh, ke dalam kolom canonical smiles ini. Lalu, kita klik smiles.
Nah, ini adalah tampilannya, hasilnya. Kemudian pada bagian bawahnya ini, kita centang di bagian organ toxicity-nya ini, kita centang semua. Kemudian yang toxicity endpoints-nya juga. Lalu setelah kita centang itu, kita klik yang bagian ini, Start Tox Prediction. Nah, didapatkan pada lethal dosis 50-nya itu 1.600 mg per kilogram. Kemudian didapatkan juga predicted toxicity class-nya itu kelas 4, yang mana semakin kanan itu semakin aman atau tidak toksik. Kemudian average similarity-nya itu 68% dan prediction accuracy-nya itu 68,07%. Baiklah, kemudian untuk mencari, kita menentukan reseptor yang akan kita gunakan sebagai docking kita, itu kami akan menggunakan reseptor 2GPU. 2GPU, kita harus cari dulu di PDB untuk mendownloadnya. Buka Chrome PDB, lalu kita search 2GPU. Setelah didapatkan, kita akan download files pada PDB format. Baiklah, ini sudah terdownload, maka step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mempreparasi reseptor. Yaitu pertama-tama kita buka file reseptor yang telah di-download pada PDB sebelumnya. Kemudian, untuk menghilangkan molekul air agar spesifikasi ikatan antara ligan dan reseptornya lebih kuat, maka kita centang pada bagian ignore yang water, kemudian kita klik OK. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk melakukan preparasi, kita klik Quick Prep, lalu kita klik OK. Karena di sini untuk preparasi itu error, maka kita menggunakan hasil preparasi yang telah dikirim oleh asisten. Tapi caranya sama seperti tadi, dan nanti akan ada tulisan yang keluar di bagian kiri atas ini, dan jika hasil preparasi telah selesai, maka tulisan tersebut akan hilang. Kemudian, jika sudah dipreparasi, maka file tersebut dapat disimpan dengan cara mengklik file, lalu kita klik save, lalu kita pilih ingin menyimpan file tersebut di folder mana, lalu kita beri nama file tersebut, contohnya hasil preparasi reseptor, lalu kita klik OK. Dan file tersebut akan tersimpan pada folder yang telah kita inginkan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya. Selanjutnya itu kita akan preparasi senyawa. Pertama, kita masukkan filenya dulu. Kita klik file, klik open. Lalu kita pilih senyawa yang sudah kita download tadi.
oke. Kita pilih load into MOE, lalu klik oke. Selanjutnya itu kita klik compute, pilih energi minimize, lalu gradiennya kita ubah jadi 0,0001. Selanjutnya kita klik force spark, kita klik fix charge, lalu kita close, lalu kita oke kan. Nah, setelah selesai kita save, kita klik file lagi, lalu kita beri senyawa yang sudah kita preparasi tadi. Kemudian bisa kita close saja. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendocking senyawa dan reseptor yang sudah kita preparasi sebelumnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke compute, lalu masuk ke docking, lalu setelah itu kita masukkan senyawa reseptor, yaitu GPU, 2 GPU yang sudah dipreparasi tadi. GPU, lalu diklik OK. Setelah itu kita ambil ligandnya, yaitu tadi kita menggunakan sudah dipreparasi. Kita klik OK. Setelah keduanya masuk, itu langsung kita klik run. Untuk melihat progres dari docking ini, kita dapat klik bagian SVL. Itu kita dapat melihat pada bagian bawah, itu bagaimana progres yang terjadi. Ini tinggal kita tunggu sampai pose ke-30 dan akan menampilkan 5 pose terbaik. Nah, di sini kita sudah melihat 5 hasil terbaik dari docking antara 2 GPU sebagai reseptor dan 2 penil 4H 3,1 benzoxasin 4O1. Nah, di sini dapat kita lihat bagian S yang merupakan nilai S merupakan nilai energi interaksi antara reseptor dan ligand, di mana semakin kecil angkanya, itu akan semakin kuat ikatannya, maka akan semakin bagus. Selanjutnya, itu ada nilai, kita lihat itu RMSD, refine, itu singkatan dari root mean square deviation, merupakan posisi antara reseptor dengan ligand di mana nilainya harus kurang dari 2 Armstrong. Jika lebih dari 2, maka hasilnya tidak akan valid.
Maka di sini akan kita lihat itu yang lebih valid itu dari 1 sampai 4. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya lainnya. Baik, saya Dele Sofianti dengan NIM 2210422005 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi setelah kita dapatkan hasil docking antara reseptor dengan senyawa Lg, kita melihat bagaimana sih interaksi ligan ini dengan beberapa asam amino itu dengan cara kita klik compute, lalu kita pilih ligand interaction. Nah, berikut muncul beberapa interaksi ligan dengan asam amino. Contohnya itu kita lihat pada donor ikatan hidrogen dengan glue 275 dan ikatan hidrogen antara hidrogen dengan aspirin 273. Lalu ada donor ikatan hidrogen ke tulang punggung pada low 440. Nah, ini merupakan interaksi donor ikatan si hidrogen. Nah, bisa dilihat pada gambar juga ada banyak interaksi hidrofobik dengan beberapa residu asam amino. Area ini merupakan bagian nonpolar yang gak bermuatan dari molekul yang berinteraksi dengan area nonpolar pada si reseptor. Jadi, semakin banyak interaksi hidrofobik ini, maka semakin kuat gitu interaksi dengan si reseptornya. Nah, bisa dilihat contoh-contoh interaksi hidrofobik itu ada ILE310, PU271, PU309, MET308, dan bisa lihat pada di gambar. Selanjutnya, kita akan melihat berapa sih jarak ligan yang berinteraksi dengan asam amino itu dengan cara kita melihat klik option, lalu pilih itu di kontak style. Setelah itu, pada bagian distance ini, kita klik semuanya. Lalu kita klik apply. Oke, berikut telah tampil jarak dari interaksi ligan. Yaitu contohnya pada donor ikatan hidrogen dengan glue 275, itu jarak ligan itu sekitar 2,55. Dan untuk pada donor ikatan hidrogen dengan aspirin 273 itu jaraknya itu sekitar ada 2,99, 2,84. Nah, untuk jarak interaksi antara donor ikatan hidrogen pada tulang punggung LU440 itu jaraknya sekitar 3,11. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.